Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divina Gustiani dengan nomor NIM 053552888, Prodi Ilmu Komunikasi UPBJJ Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang proposal perencanaan program komunikasi dengan tema rencana aksi penguatan kapasitas host live streaming, strategi engagement, kredibilitas, dan monetisasi berbasis komunikasi digital. Tujuan dari program ini saya bagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk meningkatkan kapasitas host live streaming pada e-commerce dalam hal engagement, kredibilitas, dan monetisasi melalui pendekatan komunikasi digital yang terstruktur. Nah, tujuan khususnya yaitu untuk meningkatkan retensi penonton rata-rata sebesar 20% dalam 3 bulan, memperkuat personal branding host sebagai expert di niche produk yang dijual, menambah sumber pendapatan dari monetisasi Shopee Live sebesar 30% dalam 6 bulan, serta mencapai skor kepuasan penonton minimal 4 dari 5 dalam survei setiap bulannya. Pada bab 1 pendahuluan, kita akan membahas mengenai latar belakang masalah. Host live streaming di berbagai platform tentunya sering menghadapi berbagai macam tantangan yang signifikan seperti penurunan engagement penonton, isu kredibilitas host, tekanan kompetisi yang semakin ketat, serta kebutuhan profesionalisasi agar sesuai dengan regulasi dan algoritma platform. Di sisi lain, terdapat peluang besar untuk meningkatkan pendapatan melalui monetisasi langsung seperti Shopee Live, affiliate, dan bonus penjual, serta membangun personal branding yang kuat dan menjadi referring host yang terpercaya oleh konsumen digital. Pada bab 2 terdapat analisis situasi dan target audience. Analisis terbagi menjadi analisis internal, analisis eksternal, analisis audiens, dan juga analisis komunikasi digital. Sebelum kita lanjut membahas tentang pengertian berbagai analisis yang tadi sudah dijelaskan atau sudah diinfokan sebelumnya, saya ingin infokan terlebih dahulu untuk produk yang saya cantumkan dalam program ini, yaitu mengenai produk sepeda. Jadi tentunya tentang penjabaran analisis yaitu berkaitan dengan produk sepeda. Nah, untuk analisis internal ya, kita akan membahas mengenai kekuatan dan kelemahan host live streamingnya. Nah, untuk kekuatan tentunya host live streaming selalu antusias terhadap produk yang mereka pasarkan. Karena ini host live sepeda, tentunya para host selalu antusias terhadap dunia persepedahan. Mulai dari memiliki pengetahuan dasar tentang sepeda, spesifikasi, jenis, dan juga merek sepedanya. Jika kita lihat dari sisi kelemahan host live ya, mungkin ada beberapa part ya di mana host live itu terhadap penonton kurang proaktif gitu, jadi masih reaktif sehingga streamingnya masih belum optimal. Kita masuk ke analisis yang kedua, yaitu analisis eksternal ya. Untuk analisis eksternal ini saya bagi lagi menjadi peluang dan juga ancaman. Pada bagian peluang, tentunya host live streaming sepeda itu sangat diuntungkan karena tren bersepeda di Indonesia itu masih tinggi banget ya. Terlebih kebijakan Shopee itu mendukung host live nih, kayak bonus, komisi, affiliate, dan juga program lainnya ya. Terus juga ada potensi kolaborasi dengan merek sepeda-sepeda lokal nih, seperti Polygon, United ya, Element, Pacific. Masuk ke bagian ancaman. Ancaman di sini tentunya sudah tidak asing lagi, yaitu kompetitor ya. Namun di luar dari itu, kita pun harus siap sebagai host live saat menghadapi komplainan produk ya dari customer, karena memang untuk komplainan produk itu udah pasti ada ya. Nah, lanjut lagi ke analis audience. Analis audience di sini kita tarik garis, yaitu untuk kedapatan pembelian terbanyak ya, itu dari laki-laki atau gender laki-laki di 70% ya, dengan range usia 17 sampai 45 tahun. Dari range usia yang sudah disebutkan, tentunya itu sudah melingkup pencinta sepeda ya, atau mungkin yang baru memulai hobinya ingin bersepeda gitu. Dan sepeda yang terbanyak ya diminati oleh para audiens yaitu seperti sepeda MTB ya, sepeda lipat, dan juga sepeda listrik nih yang banyak diminati.
Masuk lagi ke analisis komunikasi digital. Pada analisis komunikasi digital ini, saya lampirkan data matriks saat ini. Pada matriks average watch time ya, saat ini 3 menit, untuk target 3 bulan ke depan di 5 menit ya. Lanjut lagi, retention rate ya, saat ini di 30%, untuk target 3 bulan ke depannya di 45%. Pada CTR ya, saat ini di 6%, untuk target 3 bulan ke depannya di 10%. Lalu ada lagi engagement rate ya, saat ini di 4%, untuk target 3 bulan ke depan di 6% ya. Rata-rata komentar atau saat live ya di 40% lah ya. Lalu target 3 bulan ke depan di 70% ya. Lalu ada lagi konversi klik lanjut beli ya. Untuk saat ini 2% ya, target 3 bulan ke depan ke 4%. Masuk ke bab 3, rencana aksi dan strategi komunikasi ya. Untuk rencana aksinya ya, pasti kita akan melakukan ini ya, tujuan operasional atau indikator keberhasilan, yaitu KPI SMART ya, dimana tujuan ini terdapat retensi penonton ya yang harusnya meningkat, ada engagement juga, monetisasi, kepuasan penonton, pertumbuhan followers, dan juga konversi penjualan ya. Nah, lanjut ke strategi konten. Pada konten yang disiapkan ya untuk untuk mendukung live streaming ya, tentunya itu banyak banget tipe-tipenya atau judul-judulnya, seperti review jujur sepeda ya, lalu unboxing, Q&A ya. Lanjut format live ya. Untuk format live di sini kita samaratakan di 3 jam per sesi ya, dilakukan setiap hari dari mulai jam 8.30 sampai 19.50. Masuk ke bab 4, pelaksanaan dan sumber daya. Jika kita menginginkan sumber daya yang profesional, tentunya harus dilaksanakan pelatihan dasar plus pengetahuan teknis mengenai sepeda ya, atau produk yang sedang dipasarkan. Lalu ada konten-konten terkait juga yang harus dioptimalkan agar penjualan lebih signifikan ya. Masuk ke bab 5. Pada bab 5 ini kita akan membahas tentang monitoring, evaluasi, dan sustaining ya. Oke. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini terbagi menjadi analisis Shopee Live, survei penonton, wawancara mendalam dengan penonton ya, dan juga observasi langsung oleh moderator atau tim. Masuk ke bagian akhir, yaitu penutup. Proposal ini dirancang sebagai panduan komprehensif untuk meningkatkan kapasitas host live streaming yang menjual produk melalui pendekatan komunikasi digital yang terstruktur, berbasis data, dan berorientasi pada hasil. Dengan implementasi yang konsisten, peningkatan pengetahuan teknis, dan evaluasi berkala, host juga dapat mencapai peningkatan engagement, kredibilitas sebagai ahli sepeda, dan juga monetisasi yang berkelanjutan. Demikian presentasi proposal dengan tema rencana aksi penguatan kapasitas host live streaming, strategi engagement, kredibilitas, dan monetisasi berbasis komunikasi digital yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.